Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diah Ajeng Pramudita, Ahmad Ahyar Aris, dan Febrian Ferry Sunaria akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas kelompok yang telah kami kerjakan. Subnetting yaitu teknik yang digunakan untuk memisahkan suatu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjek dengan logis yang lebih kecil atau subnet. Tujuannya yaitu untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. VLSM dan non-VLSM. VLSM adalah pembagian network yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran yang berbeda-beda tergantung dari jumlah host yang ada pada network tersebut. Sedangkan non-VLSM yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnetnya memiliki ukuran yang sama. Dan berikut ini merupakan langkah pembuatan subnetting dengan menggunakan metode VLSM sebagai gambar berikut. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan sedikit mengulangi pembuatan subnetting dengan metode VLSM sebagai berikut. Untuk awal-awal, kita mengurutkan dari banyaknya jumlah host yang tertinggi sampai terkecil. Karena kelompok kami mendapatkan C3, maka kita akan berfokuskan pada soal C3, di mana di sini gedung angka tertinggi dimulai dari A, C, D, B, dan dilanjutkan dengan router 1, router 2, dan server. Lalu kita buatlah seperti ini. Untuk jumlah hostnya kita mulai dari gedung A. Karena di soal tadi terdapat 64, jadi kita 64. Sedangkan untuk jumlah kebutuhan sebelumnya kita tambahkan 2, yaitu untuk network dan broadcast address. Untuk block size-nya kita dapat melihat pada tabel VLSM. Nah, 66 meskipun mendekati 64 tidak bisa dipakai karena pastinya akan kurang, jadi kita bisa pakai yang tingkatnya lebih besar, yaitu 128. Begitupun untuk subnet mask dan reflect. Kita bisa lihat juga pada tabel VLSM, yaitu kita dapatkan garis miring per 25. Sedangkan subnet masknya 255, 255, 255, 128. Untuk network address-nya kita bisa lihat pada soal. Yaitu 192.168.10.0. Lalu bagaimana untuk mencari host rank dan broadcast address-nya, yaitu dengan menentukan network address pada gedung C. Yaitu dengan menambahkan block size pada gedung A dengan network address pada gedung A. Lalu didapatkanlah 192.10.128.
Untuk host range-nya kita tulis mulai dari 1 sampai enam. Kenapa nih 126? Karena duanya tuh diperlukan untuk broadcast dan network address. Lalu untuk broadcastnya kita ambil angka 127. Nah, begitu juga seterusnya. Sekarang untuk gedung C, di soalnya jumlah hostnya tertulis 30. Jumlah kebutuhannya yang kita perlukan 32. Lalu kita lihat pada tabel VLSM. Nah, di sana tuh ada ngepas 32. Jadi di sana tuh bisa kita pakai block size-nya 32. Untuk flag-nya garis miring 27. Subnet masknya di situ tertulis 255, 255, 224. Nah, selanjutnya kita akan menentukan host range dan broadcast ID. Caranya sama seperti tadi, yaitu menambahkan network address-nya dengan block size-nya. Lalu didapatkanlah 160. Lalu kita tulis di sini 129 sampai 158. Sampai terakhir broadcastnya tinggal kita masukkan saja 192 titik 10 159. Nah, begitulah seterusnya dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan subnetting dengan metode VLSM tadi, lalu saat ini kami simulasikan topologinya di Cisco Packet Tracer. Berdasarkan instruksi soal, diketahui bahwa terdapat dua gedung yang dimana masing-masingnya itu memiliki dua divisi. Jadi di sini diketahui bahwa divisinya itu ada 4. Dimana untuk divisi A, di sini adalah divisi accounting, B adalah divisi technical, C adalah public relation, dan D adalah marketing. Dimana untuk setiap divisi ini dia akan terhubung dengan sebuah switch. Lalu dari masing-masing switch itu dia akan terhubung ke sebuah router yang ada di gedungnya. Dan dimana untuk gedungnya itu dia memiliki router masing-masing satu. Dari router tadi dia akan terhubung ke sebuah web server melalui sebuah router yang sebagai gateway dari web server tersebut. Dimana untuk keseluruhan IP address jaringan perusahaan yaitu
192.168.10.0 dengan prefiks 24. Dengan lebih detailnya, yaitu untuk pembagian IP address, dikonfigurasikan pertama untuk yang divisi A karena dia memiliki prioritas utama karena memiliki kebutuhan host yang paling banyak. Jadi di sini dia pembagiannya untuk segmen A adalah memiliki network address 192.168.10.0 dengan prefiks 25. Lalu untuk range hostnya yaitu dari titik 1 hingga titik 126. Namun di sini yang terpakai untuk titik 1 itu dijadikan sebagai gateway. Nah, di sini dilihat bahwa gateway-nya adalah 1 dan untuk hostnya yang dipakai di sini hanya untuk titik 2 dan titik 3. Titik 2 dan titik 3. Lalu menuju ke C yaitu prioritas selanjutnya. Di mana untuk network address-nya yaitu 192.168.10.128 dengan prefiks 27 dan untuk range host-nya yaitu dari 129 hingga 158 dan untuk 129 itu kita jadikan dia sebagai gateway-nya. Di sini dilihat bahwa gateway-nya ada 129 dan untuk PC-nya yang dipakai hanya 130 dan 131. Yang D juga begitu, dia prefiksnya adalah 27, namun segmen yang berbeda dengan network address 192.168.10.160 dan untuk range hostnya yaitu 161 hingga 190, dimana untuk 161 kami jadikan gateway juga, dan untuk yang hostnya dipakai 162 dan 163. Lalu yang ke B dengan prefiks 28 yaitu network address-nya adalah 192.168.10.192, dimana untuk range hostnya yaitu dari 193 hingga 206. 193 di sini kami jadikan gateway juga, dan untuk yang terpakai hostnya yaitu 194 dan 195. Oke, sudah. Nah, dari yang gateway tadi yang sudah dikonfigurasikan itu juga dijadikan IP interface di router. Jadi kami konfigurasikan juga di router, dimana untuk menuju ke divisi A kami buat untuk IP interface-nya yaitu titik 1 menyesuaikan gateway tadi, dan yang ke B yaitu 193 menyesuaikan juga yang gateway ada di divisi B. Begitu juga yang di router 2 bahwa dia akan terhubung ke divisi C dan divisi D, dan untuk konfigurasi IP-nya yaitu mengikuti gateway yang telah dibuat sebesar 161 dan 129. Nah, dari yang router tadi juga dia akan terhubung ke router dari servernya, gateway server. Nah, ini maka dibuatkan segmen yang baru, segmen tersendiri dengan prefiksnya adalah 30. Jadi ini akan terhubung ke router tengah ini, dimana untuk interface-nya SE20 itu adalah 209 dan yang dari sini ke sana adalah 210. Begitu juga untuk yang di sini segmen ini dia adalah 212, maka interface-nya dari router tengah ini menuju router gedung 2 adalah 214, dan dari sini router gedung 2 ke router tengah adalah 213. Dan segmen terakhir yaitu untuk server dibuat adalah 216 dengan prefiks yang 30 juga, dimana diketahui untuk di soalnya server memiliki pembagian IP address yang terakhir. Jadi dibuatlah IP address dari server adalah 218 dan gateway-nya adalah 217. Nah, setelah itu kami akan cek konektivitas dari jaringan perusahaan ini.
dengan melakukan ping dari host setiap subnet menuju ke host di subnet yang sama, lalu ke gateway, lalu juga ke host antar gedung, dan juga ke web servernya. Dimulai dari yang A, di sini saya akan mengambil untuk yang PC 192.168.10.2. Saya lakukan ping ke host di subnet yang sama. Oke, berhasil. Lalu juga ke gateway-nya, yaitu 1. Ke host di gedung lain, saya ambil yang di gedung C, yaitu 130. Oke, berhasil, dan juga ke web servernya yaitu 218. Oke, berhasil. Lalu dilanjut ke divisi B, saya ambil dari yang PC dengan IP address 194. Ping ke host yang 195. Sukses, lalu ke gateway-nya yaitu 193. Ke antar gedung, saya coba dia akan ke gedung D, yaitu saya akan ambil yang 162. Berhasil, dan yang terakhir ke web server. Oke, berhasil juga. Lalu menuju yang C, saya ambil yang 131. Ping ke host di subnet yang sama, yaitu 130. Lalu ke gateway-nya itu adalah 129. Ke host di gedung yang berbeda, saya ambil dari gedung B, yaitu 194. Berhasil, dan yang terakhir ke web servernya yaitu 218. Oke, berhasil juga. Dan yang ke D itu saya ambil yang dengan IP 162. Ping dahulu ke host dengan subnet yang sama, yaitu 163. Lalu ke gateway-nya yaitu 161. Dan juga ke host di gedung yang berbeda, saya ambil untuk yang gedung A.
berhasil, dan juga yang terakhir adalah ke web server. Berhasil. Jadi semuanya telah terkoneksi dengan baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan table routing switch sama router ya. Oke, yang pertama-tama switch yang kiri dulu deh. Nah, di sini kita pergi ke CLI. Ini enter dulu aja. Kita komen enable atau EN juga boleh. Lalu komen show MAC address table. Nah, di sini hanya ada satu ya, karena kita di sini semuanya belum nge-ping ke mana aja. Kita coba ping dulu dari satu divisi, kita coba dari sini ke sini. Oke, sukses. Kita komen sama ya, show MAC address table. Nah, ada 3. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Oke, yang kedua, coba kita lihat ke berbeda divisi atau beda gedung. Sekali lagi, ini enter dulu aja, open enable, sama ya kayak tadi, show MAC address table. Oke, seperti ini. Lalu kita kirim dari sini ke sini. Filenya kita balik. Oke, sukses. Kita komen yang sama. Oke, dapat dilihat perbedaannya. Lalu bagaimana jika divisinya berbeda router ya? Coba saya pakai yang cek deh. Kita enable show address table. Oke, seperti ini. Coba ngepin dulu sini ke sini atau ke adek. Sukses. Kita komen yang sama. Oke, dapat dilihat perbedaannya ya. Oke, di sini switch mungkin segitu aja. Sekarang ke router ya. Kita coba di router yang paling kiri dulu. Oke, ke router sama halnya ke CLI. Ini enable juga. Nah, kalau di router itu komennya show IP root. Nah, tampilan seperti ini. Ini itu 192.168.10.0 itu adalah IP address dari soalnya ya. Lalu di sini ada 192.168.10.0/25 itu adalah IP address dari divisi A yang ini. Nah, yang ini. Ini directory connected itu langsung terkoneksi dengan FE 0/0 atau yang ini ya, router kiri ini. Lalu di sini ada 128 itu adalah IP address dari gedung C 128. Itu terhubung dengan 210. 210 itu adalah IP address menuju router tengah. Nah, 210.
Lalu di sini ada 160. 160 ini adalah IP address dari divisi D. Dia terhubung dengan ke router tengah. Lalu ada 192. 192 itu adalah router divisi dari gedung B. Ini terkoneksi langsung dengan FE 1/0. Yang ini ya. Lalu 208 itu ini ya, terkoneksi langsung dengan SE 2/0. Yang ini. Lalu 216 itu IP address dari server terkoneksi langsung dengan router yang tengah. Oke, itu router yang kiri. Sekarang router yang kanan. Enable show IP route. Nah, ini itu IP address dari divisi A. Dia terhubung dengan 214. 214 itu terhubung dengan IP router dari tengah ini. Nih. Lalu ada 128. 128 itu dari divisi gedung C. Dia terkoneksi langsung dengan FE 1/0 atau yang ini ya, ada FA. Nah, yang itu. Lalu di sini ada 160. 160 itu IP address dari divisi gedung D. Dia terkoneksi langsung dengan FE 0/0 atau yang ini. Terus di sini ada 192. 192 itu IP address gedung dari gedung divisi B ya. Terhubung dengan 214. 214 itu yang tadi IP address dari router tengah. Lalu ada 212. 212 itu terhubung langsung dengan serial 2/0. 212 itu yang ini. Menuju 2/0 itu yang ke sini. Lalu ada 216 itu IP server. Dia terhubung dengan 214 atau router tengah. Oke, sekarang router tengah. Ini exit dulu aja. Exit lagi. Enter. Nah, sekarang enable. Lalu show IP route. Nah, sekarang di router tengah ini itu IP address dari gedung A atau divisi A, terhubung dengan 209. 209 itu dari router kiri ya, IP router sebelah kiri. Dari nah, serial 209. Nah, yang ini. Lalu sini ada 128. 128 itu gedung C atau divisi C. Dia terhubung dengan 213. 213 itu IP router sebelah kanan ya, yang tadi. Lalu ini 160 itu IP address di divisi gedung D. Dia terhubung dengan 213 itu IP router sebelah kanan. Lalu 192. 192 itu IP address divisi gedung B. Dia terhubung dengan 209 atau IP router sebelah kiri.
Lalu di sini ada 208 terhubung langsung dengan serial 2/0. 208 itu adalah ini. Terhubung langsung dengan serial 0 itu 2/0 itu yang ini. Menuju router kanan ya. Nah, di sini 212 itu IP address dari router kanan terhubung langsung dengan serial 3/0. Jadi dari sini terhubung langsung ke router kiri ya. Nah, serial 3/0. Dan yang terakhir ini 216 yaitu IP address dari servernya tersendiri terhubung langsung dengan FE 0/0. Nah, menuju router ke tengah ya. Oke, mungkin cukup penjelasan dari table routing antara switch dan router. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.